pembenaran bagaimana kalau misalnya sholat di dalam masjid yang disediakan oleh hotel. Masjid yang disediakan di hotel misalnya ada di lantai 2. Masjid hotel ini sama halnya dengan sholat di Masjidil Haram. Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, termasuk katakan ustadz-ustadz yang ada di Maktum, menyebutkan bahwa sholat di hotel itu pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram, karena bagaimanapun hotel ini masih menjadi bagian dari tanah haram. Oleh karena itu dengan menjanjikan pahala katakan 100.000, jamaah lebih banyak memilih di sholat di masjid hotel. Ini ada beberapa alasan. Pertama, karena misalnya tidak terlalu panas di dalam hotel sudah disediakan fasilitas AC. Kemudian jamaah juga tidak perlu berdesak-desakan untuk maju ke depan, sehingga katakan misalnya wudunya batal, dia tidak perlu repot-repot lagi untuk berwudu kembali. Berikut adalah keterangan dari beberapa jamaah maktur yang saya wawancari, mengapa akhirnya mereka memilih sholat di dalam masjid hotel. Saya kira yang penting kan niatnya, terletak di niat karena Allah Ta'ala. Jadi Pak Us yakin bahwa itu? Yakin. Insya Allah yakin, sangat yakin. Arab ini sedang dilanda cuaca ekstrim, jadi cukup beresiko untuk sholat di masjid. Apalagi kemarin baru terjadi gemuruh sedikit sudah berhamburan keluar. Yang kedua, karena suasananya lebih bagus, lebih nyaman, dan lebih aman. Dan ini mungkin penting dikomentari atau dibahas oleh ulama-ulama tentang keabsahan dari sholat di PR ini. Saya kira berhubung dari seluruh gedung-gedung yang ada di sekeliling Masjidil Haram itu rata-rata menyediakan ruangan untuk sholat di lobi atas. Arya. Baik, Saiku, seluruh jamaah haji ini kini tengah bersiap-siap melaksanakan wukuf sebagai inti dari ibadah haji. Kemudian apa saja ini yang disiapkan oleh para jemaah haji tersebut? Ya Maria, ini ada fasilitas yang disediakan oleh katakan Biro Perjalanan Khusus Maktur. Para jamaah nanti siang rencananya berangkat ke hotel transit di pinggiran kota Mekah. Hotel transit ini berada tidak jauh dari Arafah, sehingga mempermudah akses katakan jamaah tidak terjebak kemacetan saat menuju Arafah nanti. Tadi malam pengepakan barang-barang sudah dimulai, khususnya untuk tas-tas besar. Mereka dari pihak manajemen sudah mengatur agar dikirimkan terlebih dahulu pada malam hari ini, sehingga ketika nanti jamaah pas tiba di hotel, masing-masing dari tas koper dari jamaah ini sudah tersedia di kamar masing-masing yang akan ditempati kemudian. Ini saya kira menjadi hal yang mempermudah para jamaah, sehingga jamaah tidak perlu repot-repot untuk katakan menenteng tas yang begitu besar sehingga akan merepotkan selama dalam perjalanan. Ini dari fasilitas yang disediakan oleh pihak manajemen Maktur ini sudah cukup bagus, sehingga jamaah nanti ketika berangkat sudah akhirnya hanya membawa katakan tas yang ringan yang tidak cukup memberatkan. Yang kedua Maria, memang di hotel transit nanti para jamaah nanti akan lebih mudah untuk mengenal tempat sekelilingnya. Begitu halnya juga dengan katakan pembekalan yang lebih intensif mengenai bagaimana tata cara wukuf yang baik secara syariat maupun secara esensi dari katakan melaksanakan ibadah wukuf di Arafah nanti. Demikian laporan dari Mekah Masjidil Haram. Kembali ke studio dengan Maria. Dari Mekah, Arab Saudi, Saiku Bagawi, terima kasih. Pemirsa, kita ke informasi masih seputar ibadah haji ini. Ada kabar yang cukup melegakan bagi para keluarga korban jatuhnya insiden kren ini. Pemerintah Arab Saudi akan memberikan santunan bagi para korban insiden robohnya kren di Masjidil Haram Mekah beberapa waktu lalu. Untuk korban meninggal, pemerintah Saudi akan memberikan santunan sebesar 1 juta rial atau setara ini dengan 3,8 miliar rupiah. Untuk cacat seumur hidup, ini pemerintah Arab Saudi akan memberikan santunan sebesar sama 1 juta rial atau setara dengan 3,8 miliar rupiah.
Sedangkan untuk korban luka-luka, santunan diberikan sebesar Rp500.000 atau setara dengan 1,9 miliar rupiah. Selain santunan, pemerintah Arab Saudi juga memberi bantuan dalam bentuk lain bagi korban Crane, yaitu 2 orang keluarga korban wafat akan diberangkatkan ke Tanah Suci sebagai tamu kehormatan kerajaan pada musim haji tahun depan. Keluarga korban jatuhnya krain di Masjidil Haram asal Kabupaten Malang, Jawa Timur hingga saat ini belum menerima kepastian santunan pertanggungjawaban dari pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur meminta pemerintah Arab Saudi untuk dapat menjamin keselamatan jemaah calon haji dan terus melakukan investigasi jatuhnya krain di Masjidil Haram Mekah. Siti Rukayah, jemaah haji asal Malang, Jawa Timur, merupakan satu di antara 11 jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia dalam musibah jatuhnya krain di Masjidil Haram 11 September lalu. Atas peristiwa tersebut, pemerintah Arab Saudi mengatakan siap bertanggung jawab dengan memberikan santunan uang sebesar 1 juta real atau sekitar 3,8 miliar rupiah kepada mereka yang ditinggalkan. Namun nyatanya, keluarga Siti Rukayah di Desa Banjarsari, Malang, Jawa Timur hingga saat ini belum mendapat informasi resmi dari pemerintah daerah atau Kementerian Agama terkait kompensasi dari Arab Saudi. Selain uang, pemerintah Arab juga menjanjikan 2 orang keluarga korban meninggal dunia akan difasilitasi haji gratis oleh pemerintah Arab Saudi. Sampai saat ini belum ada surat resmi, ya, belum ada surat resmi, wakat ya tidak mengambil sikap apa-apa. Artinya sempat informasi itu sudah disampaikan oleh siapa, Pak? Tidak ada, hanya dari berita-berita TV aja. Meski belum ada kepastian terkait pencairan dana bantuan korban meninggal, Wagub Jawa Timur Syaifullah Yusuf tetap mengapresiasi rencana santunan yang diberikan Raja Arab Saudi. Kita mendukung dan berterima kasih sekaligus mengapresiasi rencana pemerintah Arab Saudi yang akan memberikan santunan kepada keluarga yang terkena musibah ini, kepada korban. Ya tentu ini pasti bisa meringankan keluarga, ya pasti juga bisa sedikit mengobati lah. Pemerintah juga berharap agar mega proyek pembangunan renovasi area Masjidil Haram dapat lebih diawasi dan hati-hati agar peristiwa serupa tak terulang lagi. Dari Malang, Jawa Timur, Fajar Agustia, Metro TV. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan santunan tambahan kepada korban jatuhnya krain meskipun telah mendapatkan dari pihak pemerintah Arab Saudi. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakan selain korban jiwa yang meninggal dunia, pihaknya juga akan memberikan santunan terhadap korban yang mengalami luka-luka. Tanpa diduga ya, ternyata santunan dari kerajaan Saudi Arabia sangat besar. Ya, untuk yang meninggal per orang itu 1 juta real ya, setara dengan 3,8 miliar. Untuk yang luka-luka separohnya kalau tidak salah ya, 1, berapa? 1,500.000 ya, ini separohnya berarti kan? Separoh 3,8 berapa? 1,9 kan? 1,9 luar biasa saya kira. Ya kalau ada santunan dari Pemprov kan santunan biasa ya. Bahkan diberangkatkan aja. Bagi keluarga ini berangkat 2 orang. Luar biasa saya kira, luar biasa. Ya, pada saat yang bersamaan tentu kita meyakini bahwa para korban juga syuhada ya. Syuhada mati syahid. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menjatuhkan sanksi terhadap grup Bin Laden. Sanksi diberikan terkait insiden jatuhnya krain. Berdasarkan laporan Komite Penyelidikan, perusahaan Bin Laden dianggap bertanggung jawab atas tragedi jatuhnya krain. Sebelumnya, pejabat Arab Saudi menyebut krain jatuh karena hembusan angin kencang. Penyelidik menemukan krain diduga dalam posisi salah ketika angin menerpa. Lengan krain seharusnya berada lebih rendah. Terkait sanksi itu, eksekutif dari perusahaan grup Bin Laden dilarang untuk meninggalkan Arab Saudi hingga proses hukum selesai. Raja Salman juga memerintahkan jaksa untuk mempersiapkan tuntutan kepada perusahaan milik keluarga mantan pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden.
أوضح أنه في تمام الساعة 5:10 من عصر أمس الجمعة سقطت إحدى Permasalahan pedagang kaki lima tak hanya terjadi di kota besar di Indonesia. Permasalahan pedagang kaki lima juga terjadi di Madinah, salah satu kota besar di Arab Saudi. Kota Madinah selalu ramai didatangi peziarah sepanjang tahun. Bahkan pada bulan haji, jemaah dari seluruh dunia ada di kota ini. Banyaknya jemaah haji yang mencari oleh-oleh atau kebutuhan untuk beribadah, membuat pedagang kaki lima selalu hadir di sekitar pertokoan atau sekitar hotel tempat jemaah haji menginap. Pedagang kaki lima biasanya muncul tiap selesai sholat berjamaah atau pada malam hari. Bahkan mereka kucing-kucingan dengan petugas keamanan. Tak jarang, proses jual beli terganggu karena kehadiran petugas. Pedagang kaki lima menjadi alternatif bagi jemaah haji yang ingin mendapatkan kebutuhan dengan harga miring. Umumnya, barang yang dijual adalah baju, gamis, sajadah, sorban, parfum, buah, dan kurma. Sehelai baju koko baru dijual seharga 10 hingga 15 rial atau sekitar 35 hingga 45 ribu rupiah. Harga yang mereka tawarkan bahkan bisa setengah harga dari harga toko. DDS Batubara, Berita 1 Madinah, Arab Saudi. Seluruh jemaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia telah meninggalkan Mekah. Mereka akan memulai pelaksanaan ibadah haji di Masjidil Haram. Untuk mengetahui persiapan jemaah haji Indonesia, kita terhubung dengan reporter Berita 1 Denny Batubara di Madinah, Arab Saudi. Denny, bagaimana persiapan wukuf di Arafah? Ya, Tasca, menjelang perayaan puncak ibadah haji yang akan berlangsung sekitar 1 minggu lagi, sejumlah persiapan sudah dilakukan dan saat ini operasional kedatangan jamaah haji asal Indonesia ke kota Mekah akan dihentikan atau akan berakhir pada tanggal 17 September besok. Saat ini, seluruh jamaah haji reguler asal Indonesia sudah berada di kota Mekah dengan total keseluruhan berjumlah 142.062 jamaah haji yang terdiri dari 140.360 jamaah haji reguler serta 1.703 petugas haji. Mereka ini berasal dari 341 kloter. Dan kemarin ada 12 kloter jamaah haji dari Jeddah yang juga bergabung ke Mekah dengan total jumlah 4.988 orang. Kloter yang baru tiba ini ada 12 kloter berasal dari embarkasi Solo, embarkasi Surabaya, embarkasi Jakarta Bekasi, embarkasi Aceh, embarkasi Makassar, dan embarkasi Banjarmasin. Tasca. Ya, Denny, apakah sebagian besar jemaah asal Indonesia saat ini sudah bergerak dari Madinah? Ya, di Madinah sendiri saat ini hanya tersisa jamaah haji khusus asal Indonesia, sementara untuk jamaah haji reguler seluruhnya sudah berangkat ke kota Mekah. Sebelumnya di kota Madinah ini ada 75.832 jamaah haji khusus yang sudah menyelesaikan ibadah arba'in mereka dan sudah bergerak ke Mekah, dan saat ini seluruhnya sudah bergabung dengan jamaah haji Indonesia yang ada di kota Mekah. Di Madinah sendiri saat ini tersisa jamaah haji khusus serta jamaah haji dari mancanegara yang masih menyelesaikan ibadah arba'in mereka, dan secara perlahan-lahan seluruh rombongan dari jamaah mancanegara maupun dari Indonesia, setiap jamaah yang sudah menyelesaikan ibadah arba'in akan langsung berangkat ke Mekah untuk bergabung dengan seluruh jamaah haji pada perayaan puncak ibadah haji nantinya. Tasca. Baik, Denny Batubara, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Madinah, Arab Saudi.